Gula yang kristal putih ini, kristalnya, butirannya cenderung lebih kasar, lebih besar daripada yang gula kristal rafinasi. Nah, yang gula kristal putih itu diperuntukkan konsumen rumah tangga. Jadi yang eceran, yang beli sehari-hari lah ya. Ya, yang kita biasa beli sehari-hari itu adalah gula kristal putih. Nah, kalau yang masuk ke pabrik satu lagi, dua-duanya dari gula kristal mentah. Jadi gula kristal mentah itu adalah bahan baku untuk membuat gula kristal putih dan untuk membuat gula kristal rafinasi. Jadi gula kristal mentah itu adalah ibaratnya nenek moyangnya, nenek moyangnya tebu, orang tuanya. Sebenarnya nggak harus tebu sih, kadang-kadang bisa juga. Gula rafinasi itu jahat katanya, membahayakan untuk manusia. Kalau dijawab sekarang ntar pada pergi lagi. Karena nggak penasaran lagi soalnya kan. Karena pasti jawabannya nggak seberbahaya itu berarti. Jawabannya sebenarnya sih pada dasarnya bukan jenis gulanya yang berbahaya, tapi jumlahnya. Jadi bukan namanya, tapi kuantitasnya. Berapa banyak yang kamu makan. Tapi sebelum kita ke situ ya, saya penasaran dulu deh sama definisinya gula rafinasi. Bedanya sama gula-gula yang lain ini apa, Dok? Definisinya dulu deh. Dari yang tadi 3 disebut ya. Iya, gula kristal mentah. Coba contekannya jangan dibaca. Gula kristal mentah 1. Gula Terus kristal putih sama gula kristal rafinasi. Udah dihafalin loh, hebat loh. Iya. Jadi kalau gula kristal mentah itu asalnya dari tebu. Jadi tebu diiris-iris, diproses menjadi gula kristal mentah. Nah, gula kristal mentah ini dibagi jadi 2. Kalau masuk ke pabrik yang sebelah sana, maka dia ujung-ujungnya akan menghasilkan gula kristal putih. Kalau dimasukin ke pabrik yang sebelah sini, maka akan menghasilkan gula kristal rafinasi. Tapi sebenarnya sama. Asalnya sama-sama dari tebu yang kemudian setelah diolah dia menjadi gula kristal mentah. Cuman kalau diolah ke sebelah sini jadi gula kristal putih, kalau diolah ke pabrik satunya lagi menjadi gula kristal rafinasi. Itu kan bahasa gampangnya ya, kalau diolah ke sebelah sana jadi gula kristal mentah. Kan bahasa dokter santai suka gitu ya, nggak jadi mudah. Tapi berarti intinya ada proses sedemikian rupa yang akhirnya bikin itu jadi gula yang berbeda. Berarti ada proses penambahannya juga. Ya, proses yang membedakan itu adalah pada gula kristal putih, walaupun namanya putih, sebenarnya hasil akhirnya nggak putih-putih amat. Warnanya tuh agak kekuning-kuningan. Jadi kalau kita ke pasar atau ke supermarket, minimarket beli gula dalam kemasan, itu kan ada yang putih bersih, ada yang agak kuning. Nah, kalau yang agak kuning itulah yang kita sebut sebagai gula kristal putih. Walaupun namanya putih, warnanya sebenarnya agak kekuningan. Nah, gula yang kristal putih ini, kristalnya, butirannya cenderung lebih kasar, lebih besar daripada yang gula kristal rafinasi. Nah, yang gula kristal putih itu diperuntukkan konsumen rumah tangga. Jadi yang eceran, beli sehari-hari lah ya. Ya, yang kita biasa beli sehari-hari itu adalah gula kristal putih. Nah, kalau yang masuk ke pabrik satu lagi, dua-duanya dari gula kristal mentah. Jadi gula kristal mentah itu adalah bahan baku untuk membuat gula kristal putih dan untuk membuat gula kristal rafinasi. Jadi gula kristal mentah itu adalah ibaratnya nenek moyangnya, nenek moyangnya tebu, orang tuanya. Sebenarnya nggak harus tebu sih, kadang-kadang bisa juga sugar beet gitu. Tapi kalau sugar daddy beda ya. Memang kalau anak zaman sekarang sukanya gitu, katanya kalau lelah gitu ya mencari uang gitu kan, udahlah cari sugar aja gitu kan. Apa memang doksan? Jadi tebu itu nenek moyangnya, terus turun orang tuanya diolah menjadi kristal mentah. Anaknya kristal putih sama rafinasi. Jadi saudara kandung itu sebenarnya sama-sama dari gula kristal mentah. Pamannya gitu. Siapa kalau boleh tahu? Pamannya namanya Wicaksono.
Nah, kalau yang gula kristal putih itu kan putih tapi agak kekuningan. Soalnya kalau kristalnya kasar. Kalau ke Boyolali agak jauh juga, makanya kuningan aja. Iya, kuningan aja, deket Cirebon situ. Bener, dari Jakarta 5 jam lah. Nah, itu. Nah, kalau rafinasi dia cenderung lebih butirannya itu lebih halus, lebih kecil. Oh gitu. Warnanya lebih putih. Oh gitu, lebih putih. Rasanya sama-sama manis. Oh, katanya lebih putih itu lebih manis, benar, Dok? Beda tipis sih. Beda tipis. Okay. Cuma bedanya itu adalah di gula kristal rafinasi, rasanya itu cenderung lebih netral. Oke. Di gula kristal putih yang peruntukannya untuk rumah tangga, rasanya itu cenderung ada bau-bau tebunya, ada rasa-rasa karamelnya. Kalau yang kristal putih itu lebih ada bau tebunya gitu lah. Kalau yang rafinasi? Kalau rafinasi itu lebih netral, kayak nggak ada bau apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Oh, jadi dicium tuh nggak samar ya. Kadang kan kalau kita mencium gula yang kita beli sehari-hari itu langsung kecium tuh. Oh, bau gula gitu kan, ada bau karamelnya gitu kan. Rasanya pun ada rasa-rasa karamelnya. Tapi kalau yang gula rafinasi rasanya itu cenderung lebih netral. Oh, gitu. Sehingga kalau kita mau membuat minuman atau apa dengan menggunakan si gula rafinasi ini, dia tidak mengalahkan rasa minumannya gitu. Nah, gula rafinasi tidak diperuntukkan konsumen eceran, rumah tangga gitu. Jadi diperuntukkan untuk kalangan industri. Jadi untuk industri makanan, industri minuman, hotel, restoran, catering, industri obat, industri kalau herbal, obat herbal kadang-kadang kan ada perlu gulanya gitu. Jadi artinya, tidak untuk dijual eceran. Artinya nggak diperjualbelikan secara bebas. Itu jualnya tuh tontonan. Kenapa, Dok? Karena lebih bahaya kah dari gula kristal putih? Sebenarnya itu lebih ke aturan pemerintah. Karena kalau dibilang lebih berbahaya, nggak juga sih. Karena beti-beti banget sama namanya juga satu ibu kan. Satu kan kalau orang tua. Kalau mau dipikir secara logika, dia nggak diperjualbelikan secara bebas, artinya aturannya ketat, hanya boleh industri. Berarti kan artinya kita nggak boleh mengonsumsi itu secara sembarangan dong ya? Atau gimana? Lah sekarang saya balikin deh pertanyaannya ya. Gula rafinasi itu dijual ke industri makanan, minuman, obat, horeca, hotel, restoran, catering, industri obat-obatan herbal, segala macam lah itu. Pokoknya industri gitu ya. Ujungnya produknya kita konsumsi nggak? Iya. Kalau berbahaya kenapa dikonsumsi gitu kan? Tapi at least melalui proses pengolahan sedemikian rupa oleh industri. Pengolahan yang berbeda dengan antara gula kristal rafinasi dengan gula kristal putih. Ini kita bicara nggak dari sisi politisnya ya. Kita bicara dari sisi barangnya gitu, bendanya gitu ya. Itu perbedaannya terletak pada pemurnian. Jadi pada yang kristal rafinasi, yang dirafinasi, namanya kan rafinasi, di-refine, dimurnikan. Jadi kotoran-kotorannya, molasesnya itu dikeluarkan sehingga dia pure. Makanya warnanya bisa putih karena pencemar dalam tanda kutip dibuang. Terus termasuk nggak cuma molasenya aja yang dikeluarin, termasuk juga berbagai mineral. Kan gula itu walaupun dikit sih sebenarnya, jumlahnya itu tidak signifikan untuk konsumsi, untuk menjaga kesehatan gitu. Nggak berarti bahwa gula tebu itu ada mineralnya. Untuk menjaga kecukupan mineral maka kita makan gula banyak-banyak gitu ya. Enggak juga gitu. Karena jumlahnya tuh tidak signifikan sehingga bisa dianggap tidak ada pada kedua jenis gula tersebut gitu. Walaupun memang pada yang gula rafinasi cenderung hampir tidak ada. Nol lah dianggapnya. Tapi pada gula pasir dikit
masih ada kesisa gitu. Jadi sebenarnya ya aman-aman aja kalau dikonsumsi dalam batas wajar, hanya memang peruntukannya beda ya. Kalau kristal putih itu untuk sehari-hari kita, tapi kalau rafinasi khusus untuk dipakai industri. Betul. Terus gimana kita tahu, ini untuk terakhir ya untuk segmen ini Dok. Gimana kita tahu bahwa produk yang kita makan sehari-hari itu pakai gula rafinasi atau bukan? Apakah ditanya aja, kamu gula rafinasi? Iya. Nggak bisa ya. Gula rafinasi bukan ya? Susah kalau yang udah nggak ada gulanya, susah ditanya. Susah. Nggak, beneran susah. Beneran susah. Beneran susah. Nggak, tapi artinya ada industri yang nggak pakai gula rafinasi nggak? Atau semuanya industri itu yang pakai pemanis tuh pakai air, artinya pakai gula rafinasi? Pemanis itu kan tidak hanya dari gula tebu. Oh iya benar. Bisa juga menggunakan misalnya madu, bisa juga menggunakan misalnya pemanis buatan, bisa menggunakan gula dari sirup kurma, misalnya gula dari sirup jagung, macam-macam. Jadi gula tebu itu hanya salah satu pilihan yang digunakan oleh industri makanan maupun minuman. Nah, cara kita tahunya susah ya untuk tahu itu gula rafinasi atau bukan? Sebetulnya kalau makanan dan minumannya itu ada di dalam kemasan, kita bisa baca di label kemasan. Ada labelnya. Biasanya suka diganti nggak istilahnya? Biasanya kan gitu ya kalau pelaku industri makanan mengganti. Bukan diganti sih, pakai nama lain. Iya benar. Misalnya gula pasir mereka pakai namanya sukrosa. Sukrosa itu adalah nama canggihnya lah. Nama canggih. Sama aja kayak Sony dengan Mas Wicak kan orangnya sama. Kayak Santi dengan Doksan dengan Susanti sama aja kan orangnya. Cuma namanya kerennya aja. Kalau si gula rafinasi itu biasanya suka diganti apa? Sukrosa itu. Refined sukrosa atau granulated sukrosa. Biasanya pakai itu sih, refine. Oke. Nah ini kalau nggak pakai sukrosa aja.